of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Yes, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita akan mulai diskusinya. Om Bob, Perdana Menteri Jepang yang baru, Yoshihide Suga, melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia. Sebenarnya, seberapa penting sih Indonesia di mata Jepang? Perdana Menteri Jepang yang baru ini memang baru saja diangkat gantiin Perdana Menteri yang terpilih kembali, Shintaro Abe, ya. Shintaro Abe menderita sakit yang sepertinya tidak diungkap di publik, tetapi dari wajahnya beliau itu memang kelihatan kalau dia menderita sakit yang parah, ya. Sehingga dia mengundurkan diri, kemudian terpilihlah Perdana Menteri yang baru ini, Suga. Nah, sekarang Indonesia kelihatannya menjadi prioritas yang utama dari dia untuk didatengin, ya. Nah, pejabat baru kalau dia sowan kepada Indonesia, itu berarti memang ada sesuatu, ya. Indonesia pasti dianggap penting, ya. Tetapi kalau tidak ada kunjungan, ada pejabat baru yang terus tidak beranjang sana ke Indonesia, ya bisa dianggap wah ini ada apa, ya. Jadi kalau tidak berkunjung itu dianggap ada apa, artinya hubungannya kurang baik. Tapi kalau berkunjung juga ada apa, ini dianggap kunjungannya istimewa, ya. Lah, kalau kita nelusur dari apa yang terjadi hubungan antara Jepang sama Indonesia itu kan kelihatan, ya, dari dulu-dulu itu kan negara Jepang dan Nippon ini kan termasuk negara yang investasinya besar di Indonesia, ya. Belakangan ini sepertinya kalau kita lihat-lihat gelagatnya itu investasinya di Jepang itu kemungkinan sepertinya merosot, ya. Kemarin juga ada bahwa perusahaan elektronik yang besar dari Jepang, Panasonic, itu juga sudah hengkang dari Indonesia. Yang terakhir yang paling baru ini sepertinya pabrik mobil Nissan, ya. Itu juga hengkang pindah di Thailand, ya. Nah, dari segala sesuatunya itu tampak memang Jepang was-was. Wah, ini kalau Indonesia nggak dideket-deketin ya bisa repot, ya. Dulu 20 atau 30 tahun yang lalu itu kan juga ada peristiwa di Indonesia yang sempat menggegerkan zamannya Pak Harto, yaitu yang dinamain Malari, peristiwa 15 Januari, ya. Waktu itu Perdana Menteri Jepang juga lagi berkunjung di Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu Perdana Menterinya Tanaka itu datang, terjadi demo besar-besaran anti Jepang di Jakarta. Sekarang melihat segala sesuatunya seperti itu, pemerintah Jepang juga harus was-was. Wah, ini paling bagus memang harus berbaik-baikan dengan Indonesia agar perasaan-perasaan anti Jepang itu jangan sampai muncul. Waktu itu kenapa bisa muncul perasaan anti Jepang? Ya, seperti kita ketahui kan dulu itu kan hampir seluruh produk-produk yang ada di Indonesia itu kan semua bikinan Jepang. Ya. Jadi sepertinya Jepang itu sangat mendominasi. Semua made in Jepang, apa-apa Jepang, begitu. Jadi waktu itu ya mestinya ada sesuatu yang menimbulkan perasaan-perasaan yang kurang enak itu, ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan Jepang di sini waktu itu kurang harmonis hubungannya dengan pemerintah daerah atau dengan perburuannya itu kurang baik, mungkin seperti itu. Jadi waktu Tanaka datang di Indonesia terjadilah demo, ya, dan waktu itu sempat juga banyak mobil-mobil yang dibakar di Jakarta, ya, itu. Dan pada saat itu kemungkinan juga ada sifat-sifat politis, ya. Sehingga pada saat itu kan Jenderal Sumitro waktu itu yang menjadi Pangkop Kamtib kan terus jadi digeser, ya. Jadi ini sejarah hubungan Jepang dengan Indonesia yang kurang baik ya di situ, ya. Sebelumnya kan sudah menjajah di Indonesia 3 tahun dulu itu, ya. Setelah itu ini yang bikin masalah. Nah, sekarang
kalau kita lihat hubungan Jepang dengan Indonesia ini kan posisi Jepang ini mulai tergeser ya. Katakanlah salah satu yang menggeser itu dari Tiongkok. Ya. Jadi waktu ada proyek kereta api cepat yang sekarang sedang dijalankan, sedang digarap, kereta api cepat Bandung-Jakarta, itu waktu itu kan tendernya juga antara Tiongkok sama Jepang. Ya, tetapi akhirnya Jepang kalah dan tender ini dimenangkan oleh Tiongkok. Yang sekarang proyek pembangunannya ini belum selesai ya, jadi mundur dari target. Seperti diketahui, proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta ini memakai teknologi dari Tiongkok yang sudah terbukti berhasil di mana-mana. Dan biayanya kalau dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Jepang adalah juga lebih murah ya. Jadi Jepang merasa, wah ini kalau kita tidak berbaik-baik dengan Indonesia akan terkenal sebagai negara yang non-blok, tidak mau memihak pada siapapun ya. Ada di tengah, namun kepentingan ekonomi kan tetap nomor satu. Nah sekarang kemarin setelah Jepang agak ngambek dengan proyek Bandung-Jakarta ini, kemudian Jepang mendapat lampu hijau untuk menangani proyek kereta api Surabaya-Jakarta. Ya, cuman waktu itu proyek ini bukan kereta api cepat. Kalau cepat itu kan kecepatannya 300 km per jam. Jadi Jakarta-Bandung itu hanya ditempuh kurang lebih 1 jam. Ya. Kalau Surabaya dengan Jakarta ini ternyata proyeknya dari Jepang tuh semi cepat. Ya, jadi cuman 150 km per jam. Beda dengan kecepatan yang Jakarta-Bandung. Nah, sekarang proyeknya Surabaya-Jakarta ini yang menang adalah dari Jepang. Om Bob, kita akan kembali sesaat lagi, sekaligus kita tungguin komentar-komentar Anda tentang apapun juga. Silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Dan terus Awang ingetin, Anda bisa kirim komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Tadi diskusi kita sampai di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh Tiongkok. Ada juga proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang rencananya akan dikerjakan oleh Jepang. Nah ini kan prosesnya juga panjang ya. Sekarang tarafnya itu baru sampai taraf perhitungan feasibility study ya. Jadi proyek kereta api Jakarta-Surabaya ini sepertinya memanfaatkan jalur kereta api yang ada. Karena kalau harus kecepatan tinggi 300 km per jam itu relnya itu beda ya, lebar jarak relnya itu lebih besar daripada yang sekarang ada. Nah untuk menghemat biaya maka ya udah nggak usah pakai yang cepat tetapi semi cepat. Tetapi belakangan ini yang membuat pemerintah Jepang was-was juga karena ada berita, ada isu bahwa proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta ini akan diintegrasikan menjadi Jakarta-Bandung-Surabaya. Nah ini kalau proyek ini diintegrasikan, maka proyek Jakarta-Surabaya yang dengan kategori kereta semi cepat ini bisa dibatalkan. Ya, ini kan yang punya proyek kan jadi seperti cacing kepanasan ini ya. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Nah, karena kalau sudah diintegrasikan, itu otomatis nggak bisa lagi pakai jalur-jalur yang sekarang akan dipakai untuk Jakarta-Surabaya dengan kecepatan yang semi cepat tadi itu. Nah, kalau ini terjadi betul-betul dirubah, katakan dibatalkan, ini kan kemungkinan yang akan mengerjakan adalah perusahaan patungan antara Tiongkok dan Indonesia. Ini swasta sama swasta ya, jadi pemerintah itu nggak mengeluarkan duit. Yang keluar duit itu adalah perusahaan swasta di Indonesia yang joint venture dengan perusahaan swasta yang ada di Tiongkok.
Ya, jadi ini pola pembiayaan baru sehingga tidak membebani anggaran belanja pemerintah ya. Nah, ini kan jadi repot. Maka kemungkinan karena proyeknya ini kan duitnya kan triliunan besarnya ya. Itu ya Perdana Menteri yang sekarang ini kan juga mikir, wah ini kalau tidak ada proyek di luar negeri, majunya ekonomi Jepang kan juga bisa stagnan. Sekarang sudah stagnan dia. Ya, perkembangan ekonominya dia di Jepang kan cuman paling 1% atau 0,5%. Lah ini kan repot untuk rakyatnya ya. Jadi dia mau tidak mau harus seperti ini. Om Bob, ketika kereta semi cepat Jakarta-Surabaya ini diputuskan sama pemerintah dibatalkan, apakah ini nanti terkesan pelin-pelan dan akan menyusahkan investor juga kan? Ya memang, kalau kita yang sebagai pihak kontraktor Jepang, ya ini jadi ceritanya sudah ada kue yang besar di depan mata ya. Kemarin kan sudah ditunjuk atau disetujui bahwa proyek kereta api semi cepat Jakarta Surabaya ini akan dikerjakan oleh konsorsium perusahaan dari Jepang. Ini kan sudah kelihatan bisnis nih ya. Nah, sekarang kalau tiba-tiba akan dirubah oleh pemerintah Indonesia, ya itu kan kuehnya yang besar tadi itu kan bisa hilang ya. Dan ini oleh pemerintah Jepang ini dianggap nggak cuman rugi secara ekonomi ya, tetapi ini juga merugikan image dari Jepang ya, bahwa dia tuh negara yang hebat di dalam transportasi kereta apinya, tiba-tiba kok nggak jadi dipakai di Indonesia. Wah ini berarti kan menjatuhkan ya brandnya Jepang di dalam transportasi kereta api ini menjadi jatuh ya kan. Jadi karena ini Bandung sangat penting, maka Perdana Menteri yang baru ini cepat-cepat datang ke Indonesia ya kan. Saya kira ini memang tidak dipublikasikan, namun pasti ya di dalamnya itu ada titipan pesan, jangan-jangan kereta api proyek Jakarta Surabaya ini dipertahankan, dikerjakan Jepang dengan konsep kereta api semi cepat. Ya, nah ini saya kira kok seperti itu. Nah, sekarang sebaliknya, kalau dikatakan pemerintah Indonesia kok jadi pelin-pelan. Ya, pelin-pelan tuh kalau yang paling populer tuh kan isuk dele, malam tempe. Kok bolak-balik gonta-ganti gitu ya. Nah, ini ya terus terangnya tidak bisa disalahkan Indonesia. Pertama yang punya proyek kan Indonesia. Ya. Nomor 2, bisa saja situasi dunia itu berubahnya kan sangat cepat. Ya, pada saat memikirkan kereta cepat Bandung-Jakarta, itu situasinya belum kelihatan kalau kebutuhan Surabaya-Jakarta ini juga diperlukan kereta api yang secepatnya seperti itu. Karena toh ini juga belum dilaksanakan, ya kenapa tidak berubah? Oke, Om Bob, kita break dulu. Stay tune di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita masih bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Ingat, Anda bisa kirim komentar-komentar Anda tentang apapun juga. Silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Nah, Om Bob, proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang sedianya akan dikerjakan Jepang bisa jadi akan dibatalkan oleh pemerintah. Kan zaman itu sekarang kan yang pasti itu adalah ketidakpastian kan. Jadi pemerintah Jepang juga pusing ya, karena dia belum jalannya juga belum bisa cepat-cepat dan belum dimulai. Nah, makanya pemerintah Indonesia kalau berubah pikiran ya tidak bisa disalahkan. Dan memang kalau dipikir dari segi efisiensi, pasti Jakarta-Bandung dan Bandung-Surabaya itu ada jalur yang bisa nembus. Ya, jadi nggak usah lewat Cikampek. Ya, jadi bisa Jakarta-Bandung, Bandung ke Surabaya, mungkin lewat Cirebon. Oh iya. Jadi semua infrastruktur kereta api cepat ini menjadi lebih terintegrasi. Ini yang luar biasa, tentu akan membawa kemajuan ekonomi yang luar biasa. Orang yang dari Surabaya punya bisnis di Jakarta tidak perlu menginap
Ya sekarang zaman pandemi ini sudah mulai kelihatan juga. Naik pesawat juga menjadi agak susah ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan naik pesawat perjalanannya ke airport 1 jam. Menunggu pesawatnya 1 jam. Ya, sampai di Jakarta perjalanannya 1,5 jam. Itu sudah 3,5 jam. 3,5 jam. 3,5 jam dari airport Jakarta menuju kota 1 jam, 4,5 jam. Ya. Dan biasanya kereta api itu jarang yang namanya mundur ya, delay. Betul. Pesawat itu risiko delay-nya lebih banyak. Jadi Jakarta Surabaya itu kalau naik pesawat bisa saja nggak cuma 4-5 jam, tapi bisa 7 jam, 8 jam. Nah kalau kereta api cepat ini Jakarta Surabaya walaupun lewat Bandung paling ditempuh 5 jam. Dan ini kelihatannya jaminannya tidak ada delay, juga enak, keretanya enak. Ya, jadi tidak mengalami masalah, badan masih segar, tidak capek sehingga bisa kerja. Kalau misalnya berangkat dari Surabaya jam 5 pagi, jam 10 atau jam 11 sudah bisa kerja di Jakarta. Dan malamnya bisa kembali lagi. Jadi tidak usah menginap lagi. Dan juga biasanya stasiun kereta api itu lokasinya di dalam kota. Tengah kota. Iya. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir ya memang kereta api itu yang paling bagus untuk jalan-jalan yang panjang seperti ini. Lah, pasti biayanya sama pesawat ya mungkin relatif hampir sama ya, karena ini investasinya gede juga. Nah, sekarang dengan alasan seperti ini maka ya tidak bisa dikatakan kalau pemerintah kita kok plan-plan. Ya memang plan-plan, tetapi plan-plan yang positif untuk Indonesia. Loh, tapi konsekuensi sama Jepang yang sudah ditunjuk sama Indonesia gimana Om Bob? Ya memang. Ya konsekuensinya kan Jepang sudah mengeluarkan biaya untuk bikin visibility study, ya kan? Udah ngukur-ngukur bagaimana perhitungannya itu. Ya pasti pemerintah Indonesia juga tidak mau menang-menangnya sendiri. Ya pasti kerugiannya harus dibayar sama pemerintah Indonesia. Ya sudah oke lah kalau begitu saya akan membatalkan proyek ini. Bagaimana sekarang perhitungan kerugian yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang itu akan diganti. Ya pastinya begitu kan. Nah kalau soal ganti rugi seperti ini kan juga pihak perusahaan Jepang atau pemerintah Jepang itu kan juga pinter ya. Dia juga bisa juga memberikan gift, ya udah nggak apa-apa, nah ini nggak usah diganti lah gitu ya. Tetapi kalau ada proyek yang lain bisa nggak dikasihkan saya, misalnya begitu. Ya jadi sebetulnya semua tuh bicara soal kepentingan ya, agar supaya masing-masing win-win solution. Nah, kalau Jepang negaranya lebih kaya dari Indonesia, rugi di dalam biaya perhitungan visibility study ini ya juga nggak apa-apa kan. Kan seperti ini aja. Jadi mestinya mestinya kira-kira itulah ya. Berarti apakah bisa dibilang salah satu goalnya Jepang ini adalah supaya proyek kereta api semi cepat Jakarta Surabaya ini jangan sampai dibatalkan Om Bob ya? Selain itu ada tujuan lain nggak sih? Ya memang sepertinya kalau melihat proyek yang besar kan itu ya. Jadi saya kira memang itu salah satunya goalnya. Ya, tapi pasti ada yang lain juga ya, karena perusahaan Jepang kalau dilihat Nissan kemarin hengkang dari Indonesia, Panasonic itu 2 tahun yang lalu sudah hengkang ya, dan kemudian kelihatannya Sony juga hengkang, macam-macam itu mungkin pasti juga dia bicara bahwa ini bagaimana Indonesia secara persahabatan saudara tua itu ya kan, itu ya harus memberikan input. Ya, ini Indonesia sepertinya perlu melakukan semacam perubahan-perubahan yang lebih friendly agar supaya investor-investor tuh bisa masuk di Indonesia kembali. Ya, karena seperti diketahui perusahaan-perusahaan Jepang tuh kan banyak yang investasinya di negara-negara lain, dan investasi di Indonesia kan dia merosot, kalah dengan Singapura, kalah dengan Tiongkok, kalah dengan Amerika. Nah tentunya dia ada satu keberatan-keberatan yang akan disampaikan kepada Presiden agar supaya di Indonesia itu situasinya bisa lebih kondusif
agar supaya investor di Jepang bisa masuk. Nah sebaliknya karena Perdana Menteri Jepang itu datang ke Indonesia, nah Indonesia mestinya juga bisa minta sesuatu kan. Nah itu dia. Kamu minta investasi tempat kita dengan fasilitas yang lebih baik macam-macam, nah saya juga harusnya ya barang-barang saya bagaimana kalau kita ekspor ke Jepang ya harus diperlakukan dengan baik ya. Misalnya ya itu biayanya jangan terlalu besar pajaknya ya. Juga macam-macam ya. Jadi mestinya ini ada semacam take and give yang baik supaya tercipta situasi win-win. Tapi anyway, ya memang kalau Perdana Menteri Jepang itu bergegas-gegas bersowan ke Indonesia, pasti Indonesia dipandang penting oleh Jepang. Well, kita akan break dulu sebentar dan akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kita tunggu terus komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Om Bob, setelah Jepang berkunjung ke Indonesia, kemarin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo juga mengunjungi Indonesia. Kira-kira kalau Amerika ada misi apa ya untuk Indonesia? Ya, ya di dunia ini kan yang namanya persahabatan itu kan tidak abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Oke. Ya, ini Amerika dengan Indonesia juga tentu kepentingannya itu ada. Ya, jadi seperti diketahui ya, ini kemarin Menteri Luar Negeri Amerika Pompeo ini sebelum di Indonesia dia mampir dulu ke India. Ya, bicara dengan India macam-macam, akhirnya India akan diberi fasilitas untuk membeli ya, pasti dengan kredit lah ya. Itu peralatan-peralatan militer yang canggih. Ya. Karena situasi perbatasan India sama Tiongkok yang di dekat pegunungan Himalaya itu kan lagi panas ya. Sudah 2-3 bulan ini itu panas sehingga terjadi bentrokan-bentrokan yang walaupun tidak pakai senjata tapi bentrokan fisik ya. Ceritanya itu terjadi perkelahian antara petugas perbatasan yang mengakibatkan beberapa orang yang meninggal ya. Nah, ini situasi ini kalau oleh ahli-ahli politik itu kan dilihat bahwa Amerika sama Tiongkok itu kan lagi geger Bratayuda. Ya. Oke. Dimulai dari perang dagang, di mana Amerika mengenakan tarif import dari Tiongkok itu 30%, 40%, ya, terus dibales sama Tiongkok. Barang-barang Amerika yang masuk seperti gandum, jagung, macam-macam itu juga kena tarif, ya. Perang dagang yang berkelanjutan lama sekali ini terus juga dilanjutkan dengan perang statement yang gila-gilaan mengenai virus COVID-19. Oh iya. Ya, Presiden Amerika Donald Trump itu selalu mengatakan bahwa ini virusnya dari sana. Wah, ya, dia menciptakan situasi-situasi di Amerika supaya terjadi situasi yang sedikit membenci kepada Tiongkok. Ya, teknologi yang maju dari Tiongkok membahayakan Amerika. Hegemoni US dollar mulai digeser sedikit-sedikit dengan dolarnya Tiongkok, yaitu yen RMB. Ya, transaksi minyak di beberapa negara sudah menggunakan mata uang yang bukan US dollar. Nah, ini kan Amerika kan terusik ya. Secara teknologi yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, Amerika mulai ditinggalkan oleh Tiongkok, ya. Barang-barang produksi kebutuhan sehari-hari relatif sudah dikuasai oleh Tiongkok. Dan obligasi dari Amerika sudah banyak yang ada di tangan Tiongkok. Jadi kalau melihat perkembangan ekonominya Tiongkok diperkirakan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu menjadi nomor 1 mengalahkan Amerika, maka Amerika mulai sadar dan kaget. Ya, dia harus berupaya sedemikian rupa
supaya Tiongkok tidak boleh menjadi raksasa baru. Dulu pada saat Perang Dingin, sesudah Perang Dunia Kedua, itu kan kutubnya itu kan Amerika sama Uni Soviet. Ya, karena Uni Soviet sudah bubar, sekarang yang menjadi sorotan sama Amerika yang dianggap musuh itu menjadi Tiongkok, tetangganya Rusia itu ya. Nah, makanya terjadi perang yang lebih frontal di dalam bisnis. Seperti Huawei itu tidak boleh dipakai di Amerika. Ya, teknologi 5G-nya Huawei itu jauh lebih unggul dari 5G-nya AT&T Amerika. Itu sudah terbukti ya. Jadi Amerika takut ya dengan memberikan statement bahwa teknologi Huawei itu diboncengi oleh mata-mata. Padahal Google itu ya siapa yang tahu kalau di dalamnya itu juga banyak mata-mata, karena data-data semua itu kan sudah bisa diambil sama Google ya. Nah, demikian juga negara-negara kompanyonnya Amerika itu kan ditekan-tekan juga oleh Amerika agar supaya memboikot teknologinya Tiongkok. Nah, Tiongkok juga membalas ya. Jadi Tiongkok mengatakan bahwa, hey Donald Trump, kita sudah bukan Tiongkok yang 100 tahun yang lalu. Jadi ini pertempuran ini ramai sekali ya. Kemarin juga dianggap India ramai dengan Tiongkok, itu juga tentu ini ada intelijen Amerika yang main. Nah, terus dibakar-bakarin. Nah, makanya Pompeo datang seolah-olah memberi juru selamat ya, memberi kredit peralatan senjata. Ya, nggak cuma demikian. Waktu Taiwan juga demikian. Taiwan juga disokong oleh Amerika supaya kalau bisa itu menjadi penghambat kemajuan Tiongkok. Ya, diganggulah ya, sehingga pesawat-pesawat terbang super canggih dijual kepada Taiwan ya. Seperti itu. Jadi kelihatannya gerakan-gerakan Amerika ini memang mau bagaimana caranya menghalau kemajuan Tiongkok, dan diharapkan Tiongkok tuh banyak musuhnya. Lah, kebetulan isu-isu Laut Tiongkok Selatan itu juga lagi rame. Oke, kita break dulu Om Bob ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Diskusi kita semakin seru nih. Apalagi di segmen sebelumnya tadi kita sempat membahas tentang Amerika dan Laut Tiongkok Selatan. Ya, memang Amerika mengatakan Laut Tiongkok Selatan itu bukan lautnya sana, ini lautnya internasional. Jadi harusnya bebas, siapapun boleh di situ, misalnya begitu. Ya. Lah, Indonesia sebagai negara non-blok ya, Indonesia bisa memainkan peranannya sangat cantik ya. Kita tidak memihak sana, tidak memihak sini, tetapi juga harus mikir kemajuan ekonominya. Betul. Nah, Amerika juga merasa, wah ini Indonesia ini kalau nggak dideketin nanti repot kalau tidak bantu Amerika ya. Maka dalam situasi yang sedang menghadapi pemilu, Donald Trump yang sudah diramalkan akan kalah ya, tapi ya belum tentu ya. Karena waktu tanding Hillary Clinton zaman dulu itu kan surveinya mengatakan menang Hillary. Iya, betul. Tapi kenyataan yang menang Donald Trump. Betul. Nah, sekarang ini juga demikian. Joe Biden ini risetnya lebih tinggi dari waktu zamannya Hillary. Ya, tetapi nggak tahu ini hasilnya gimana kan dalam waktu kemarin sudah jadi ya, nggak tahu yang menang siapa ini ya. Nah, ini nekat masih ngirim Menteri Luar Negerinya untuk melakukan lobby-lobby, dukungan supaya Tiongkok itu bisa dikepung. Ya, nggak cuma seperti itu. Menteri Luar Negeri Amerika Pompeo ini juga mampir ke Vietnam. Padahal Vietnam tuh dulu kan dijajah sama Amerika. Perang Vietnam yang berkepanjangan itu toh akhirnya Amerika kalah kan. Wah, tapi dia juga bisa. Ini jangan-jangan Vietnam tuh sama Tiongkok juga perlu digosok-gosok lah supaya membela Amerika kembali ya. Nah, ini memang sepertinya aksi yang dilakukan Amerika ini ya cukup intens ya, agar supaya bisa betul-betul membendung perang dagang atau perang dengan Tiongkok ini.
Tapi melihat ini, apakah Tiongkok akan diem-diem aja gitu, Om Bob? Ya ternyata Tiongkok memang mengeluarkan statement juga ya, bahwa dia mengatakan bahwa Amerika kita nggak takut sama kamu kok. Oh, Ya, kapanpun kamu mau saya layani, katanya begitu. Ya, angkatan bersenjata saya, peluru kendali antar benua yang berhulu ledak nuklir sudah bisa nyampe Washington, bisa nyampe New York. Ya, Oke. tapi dia tidak mau mendahului. Angkatan bersenjata dia, angkatan perang, termasuk 2 kapal induk, itu semua adalah melindungi diri. Jadi bukan untuk menjajah. Ya, dalam sejarah 5.000 tahun sejarahnya Tiongkok itu tidak pernah melakukan penjajahan wilayah. Oke. Semua diinginkan dengan cara damai. Ya, termasuk Cheng Ho di Indonesia itu kan damai. Betul. Bahwa betul. Islam masuk ke Indonesia, ya. Iya. Itu nggak pernah bahwa Tiongkok itu kirim armada atau angkatan perang untuk menjajah negara lain, itu nggak pernah. Oh. Ya, Tiongkok mengatakan bahwa dia kuat tapi kepinginnya damai kok. Sama-sama menguntungkan. Ya, jadi bukan mencari musuh. Nah, kalau Amerika, bayangin, Irak macam-macam langsung digulingkan. Ya kan? Iran langsung diembargo. Jadi cari musuh di mana-mana. Ya, kirim tentara di Vietnam, jaraknya jauh seperti itu. Yang sekarang lagi digembar-gemborkan oleh Tiongkok kan perang Korea. Perang Korea tahun 50 sampai 53 itu kan Korea dibantu oleh PBB. Waktu itu PBB kan dikendaliin sama Amerika. Ya, terutama Amerika, Jenderal MacArthur di sana yang setelah menang Perang Dunia Kedua, yang mengalahkan Jepang itu, yang sangat terkenal dengan Iwo Jima-nya, ya, itu dia masuk ke Korea. Ya, karena waktu itu masih panas sekali yang namanya teori domino. Kalau Tiongkok Kuomintang kalah sama komunis, dia bisa masuk ke Korea, nanti bisa masuk kemana-mana. Komunis itu akan merajalela, maka dibendung di Korea. Nah, waktu itu Tiongkok dikeroyok sama banyak negara di Korea. Nah, pemerintah Tiongkok waktu itu bertekad mengalahkan Amerika. Karena kalau Korea jatuh, membahayakan Tiongkok juga. Nah, kira-kira seperti itulah ceritanya ya. Jadi terkenallah perang Korea yang 3 tahun itu yang membawa korban begitu banyak. Dari pasukan-pasukan Amerika dan sekutu-sekutunya itu mungkin ada 1 juta yang meninggal. Sedangkan dari pihak Korea sama Tiongkok itu ada 500 ribuan ya. Nah, itu cukup sadis tuh ya. Nah, sekarang dalam tempo berapa hari ini kebetulan peringatan 70 tahun perang Korea. Itu seluruh televisi Tiongkok, artikel-artikel koran, artikel-artikel majalah, sosmednya itu selalu mengeluarkan statement-statement dan memutar film-film perang Korea yang Amerika dikalahkan. Nah, ini kan salah satu tindakan diplomasi publikasi. Ya, memberikan sinyal sama Amerika. Hei Amerika, lu jangan macam-macam, gua juga nggak takut lo ya. Kan seperti itu. Ya, jadi ini memang rame ya, pertempuran antara Tiongkok sama Amerika ini rame sekali. Dan nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Tetapi pasti kunjungan Pompeo ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia yang diutamakan, toh pagi-pagi sudah sampai di Jakarta. Ya, itu tentu ya, orang-orang yang ngerti ya, orang yang paham, yang suka politik pasti tahu, wah ini pasti membawa misi. Pasti ada udang di balik bakwan. Iya, seperti itu. Jadi ini dia mengatakan Indonesia harus mendukung bahwa teritori Laut Tiongkok Selatan itu adalah miliknya umum, tidak boleh dikuasai ya. Karena Armada 7 Amerika itu kan sering lewat sana juga. Nah, kalau Armada 7 Amerika itu sudah sering lewat sana, lewat sini, itu biasanya itu ada ancaman-ancaman. Jadi negara-negara yang dideketin sama Armada 7 ini juga jangan seneng-seneng. Kemungkinan tuh arahnya adalah negara-negara yang dideketin ini. Karena dia terkenal sebagai negara yang suka menjajah dengan kekuatan angkatan perangnya ya. Jadi ya ini namanya politik ya, politik dunia ya seperti ini ya. Kita nonton aja lah ya, kayak apa. Asik juga kalau kita menonton dan mengikuti perkembangan ini ya. Nah, nanti kita lihat apakah memang
dunia yang selama ini sudah dipengaruhi hegemoni dari Amerika, apakah nanti akan bergeser? Ya, rupa-rupanya Rusia juga memihak Tiongkok. Wow. Ya, jadi untuk bersama-sama melawan Amerika. Ya, mudah-mudahan Indonesia tidak kena ya, jangan dua gajah bertarung, pelanduk di tengah menderita. Ya. Well, Om Bob, sepertinya kita sudah kehabisan waktu. Tapi Awang masih terus ingetin kalau Anda mau kirim komentar tentang apapun juga, silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Anda juga bisa kirim via email ke alamat ombobindonesia@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.